Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rahasia Dira dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 5 dengan judul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada bab ini, kalian akan diajak untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional, sehingga kalian dapat mengetahui berbagai macam jenis ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia dan strategi yang diterapkan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Kalian penasaran kan? Kalau penasaran, tonton terus videonya. Seperti yang kalian tahu, posisi negara Indonesia yang kita ini berada di tengah-tengah dunia, melewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, bahkan di antara dua samudra loh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia ini berada pada posisi silang sangat strategis. Posisi ini merupakan sebuah posisi positif sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia juga selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua ada tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat ada gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya, apa sih sebenarnya menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ternyata, ancaman tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman ini biasanya berupa ancaman militer maupun non-militer. Kalian penasaran kan apa aja ancaman-ancamannya? Untuk menjawab penasaran kalian, berikut adalah penjelasan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Kalian tahu tidak? Sebenarnya bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya loh. Misalnya, pengaruh liberalisme. Nah, liberalisme ini yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia aja loh, tapi hampir semua negara dipengaruhi oleh paham liberalisme ini. Hal ini diakibatkan oleh globalisasi yang menyebabkan masyarakat Indonesia yakin bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pengaruh ini justru berpengaruh negatif. Kenapa? Karena seperti gaya hidup yang kemewahan, pergaulan bebas, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian negara Indonesia yang sesungguhnya. Kedua, ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Misalnya, intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Selanjutnya, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengetahuan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah separatisme. Ancaman di bidang politik ini juga memiliki tingkat risiko yang besar dan dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Berikutnya yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Apabila globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Hal ini akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, hal ini juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Berikut adalah pengaruh negatif globalisasi dalam bidang ekonomi bagi ancaman kedaulatan Indonesia. Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Ketiga,
timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang empat, adanya ancaman di bidang seni budaya. Ancaman di bidang seni budaya ini dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu ini menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia itu sendiri. Isu tersebut juga akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Selain ancaman dari dalam negeri, terdapat juga ancaman dari luar negeri. Ancaman ini akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya ialah munculnya gejala hidup yang konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan, serta semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Apa sih ancaman militer itu? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan, bersenjata, dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan warga negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.